Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayuni Tami, NIM 203141001 dari kelas PGMP 3A Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Video ini dibuat guna memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah keterampilan berbahasa. Dan di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat, yaitu Sang Kuryang. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan cerita rakyat Sang Kuryang, karena Sang Kuryang merupakan cerita rakyat yang sangat fenomenal. Sang Kuryang adalah legenda yang berasal dari Jawa Barat. Legenda tersebut berkisah tentang terciptanya Danau Bandung, yaitu Gunung Tangkuban Perahu, yang saat ini Gunung Tangkuban Perahu menjadi tempat pariwisata. Nah, teman-teman penasaran bagaimana ceritanya? Tonton terus ya. Suatu hari terdengar kisah dari salah satu putri di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi yang memiliki anak bernama Sang Kuryang. Suatu hari Sang Kuryang pergi berburu ditemani oleh seekor anjing bernama Tumang. Tetapi Sang Kuryang tidak tahu bahwa anjing itu merupakan titisan dewa dan ayah kandungnya. Pada saat berburu, Sang Kuryang bertemu dengan seekor rusa. Sang Kuryang teringat bahwa ibunya sangat senang dengan hati rusa. Akhirnya Sang Kuryang menyuruh Tumang untuk mengejar rusa tersebut. Namun, Tumang kehilangan jejak rusa tersebut dan Sang Kuryang menjadi marah karena Sang Kuryang sangat ingin memberikan hati rusa tersebut kepada ibunya. Maka Sang Kuryang membunuh Tumang untuk mengambil hatinya dan kemudian ia pulang. Sesampainya Sang Kuryang di rumah, ia memberikan hati yang didapatkannya di rumah untuk dimasak oleh ibunya. Saat memakannya, Dayang Sumbi teringat pada Tumang dan menanyakan kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang menjawab dengan wajah ketakutan. "Tumang mati," jawab Sang Kuryang. Dayang Sumbi sangat marah dan memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi dan mengusirnya dari rumah. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesalinya. Ia selalu berdoa dan sangat tekun betapa hingga suatu hari Sang Dewa memberikan anugerah kepada Dayang Sumbi, yaitu berupa kecantikan abadi dan tidak pernah tua. Setelah diusir ibunya, Sang Kuryang berkelana ke berbagai tempat. Akhirnya Sang Kuryang kembali lagi ke tempat Dayang Sumbi dan kemudian kedua orang tersebut bertemu. Sang Kuryang akhirnya jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun melamar Dayang Sumbi dan Dayang Sumbi pun menerimanya. Pada saat sedang berduaan, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang dan bertanya kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang menjawab, "Ini bekas luka akibat dipukul oleh ibunya." Dayang Sumbi kaget dan memberitahu Sang Kuryang bahwa dia adalah ibunya. Namun Sang Kuryang tidak percaya dan tetap ingin menikahinya. Dayang Sumbi mengajukan permintaan kepada Sang Kuryang, yaitu ia minta dibuatkan perahu layar dalam waktu hanya sehari. Sang Kuryang menyanggupinya, dan Sang Kuryang membendung sungai Citarum untuk tempat perahunya. Dalam pembuatannya, Sang Kuryang mendapat bantuan dari jin hasil taklukan dalam perantauannya. Karena bantuan dari jin, perahu itu pun hampir selesai. Dayang Sumbi pun memohon kepada dewa. Dayang Sumbi membuat ayam berkokok lebih awal, dan akhirnya berhasil. Jin yang membantu Sang Kuryang lari ketakutan dan meninggalkan Sang Kuryang sendirian. Karena kesal, perahu itu ditendangnya dan terjatuh di atas gunung, dan menyatu dengan gunung yang bernama Gunung Tangkuban Perahu. Dan Sang Kuryang akhirnya meninggal karena terjatuh ke dalam Citarum. Dari legenda tersebut yang didukung dengan fakta geologi, diperkirakan bahwa orang Sunda telah hidup di daerah dataran ini sejak beribu tahun sebelum Masehi. Amanat dari cerita Sang Kuryang ini adalah
kita harus selalu menghormati orang tua dan menyayangi hewan peliharaan kita, dan tidak diperdaya amarah sehingga lepas kendali. Sekian dari saya, semoga cerita Sang Kuryang yang saya bawakan dapat menambah informasi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.